Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera kepada kita semuanya amanginang, horesma di hita saluhuna. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu hari ini, renungan kita, khotbah di minggu kedua setelah Epifanias, tertulis dalam kitab Yesaya 49, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat 7. Saya akan bacakan firman ini. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allah. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Hamba Tuhan sebagai terang
di tengah-tengah segala bangsa. Itulah judul yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk nas firman Tuhan khotbah kita hari ini. Kita sampai ke minggu kedua Epifanias saat ini. Epifanias itu berarti Allah menampakkan dirinya. Allah bersama dengan umatnya. Allah turun ke tengah-tengah dunia ini melalui Yesus Kristus menampakkan diri dan berdiam di antara kita. Tentu ada maksud dan rencana Allah di setiap kehidupan kita, saudaraku. Kenapa dia turun? Kenapa dia menampakkan diri ke tengah-tengah umat? Ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Boleh manusia membuat sebuah rencana, boleh manusia memikirkan jalan-jalan yang akan dijalani, tetapi saudaraku, yang menentukan adalah Tuhan. Yang membuat jalan untuk kehidupan umatnya tentu adalah rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Kalau Tuhan sudah berencana di dalam kehidupan kita, kita yakin bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera bagi semua umat. Rencana sukacita bagi seluruh umat. Bahkan lebih dari itu adalah rencana keselamatan bagi seluruh umat. Ada rencana Allah di dalam kehidupan setiap orang. Rencana itu adalah misi besar dari Allah. Saya memikirkan jalan saya, tetapi yang pasti Tuhan yang menentukan. Hal ini sudah kita alami dan sudah kita lihat setelah kita menjalani tahun 2023. Kita tiba sekarang di minggu kedua setelah Trinitatis. Di awal tahun kita mendengarkan bagaimana prediksi yang akan terjadi, yang dihadapi baik secara nasional. Akan ada sebuah badai akan kita hadapi, badai yang ekstrim yang akan kita hadapi. Boleh saja itu banjir, boleh saja angin puting beliung dan yang lainnya. Tetapi itulah prediksi, rencana yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi saudara-saudara, apa yang kita lihat, Tuhan punya rencana demi keselamatan dan kebaikan kita bersama, saudara-saudara. Boleh saja manusia takut dengan prediksi yang terjadi, tetapi apa? Tuhan memberikan ketenangan dan ketenteraman di tengah-tengah kehidupan. Demikian juga saudara-saudaraku, ada banyak prediksi yang disampaikan oleh orang-orang yang pintar, apa yang akan dihadapi oleh umat manusia. Sampai sekarang masih terus kita dengarkan bahwa bumi kita akan semakin gelap, bahwa dunia ini akan semakin gelap, awan-awan ekonomi kita akan semakin gelap, dan semua itu dinyatakan dan dipikirkan, dilihat oleh manusia. Boleh saja kita takut atau khawatir menghadapi keadaan ini, saudaraku. Tetapi apa? Sebagaimana kita mempunyai Tuhan yang lebih besar dari semua peristiwa, Dialah yang menentukan jalan kita. Dialah yang menentukan apa yang kita harus hadapi. Dan Dia tentu, saudaraku, memberikan ketenteraman, kenyamanan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Inilah keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita itu jauh lebih besar dari semua peristiwa. Kalau kita katakan amang-inang, iman kita itu jauh lebih besar. Allah yang di dalam Yesus Kristus itu jauh lebih hebat dari setiap peristiwa yang kita alami. Apapun peristiwanya, apapun keadaannya, kegelapan boleh saja, awan-awan gelap itu boleh saja, tetapi saya yakin dan percaya ada Tuhan dan ada Allahku yang lebih besar dari semuanya itu, yang sanggup menentukan masa depan dan sanggup memberikan keselamatan bagiku. Itulah kepercayaan kita, Amang Inang. Sehingga dengan kepercayaan seperti ini mengubahkan paradigma berpikir kita untuk melangkah dan melangkah terus menghadapi masa depan yang Tuhan akan berikan, saudara-saudara. Kini ada banyak orang melihat perkembangan yang terjadi, perubahan yang begitu cepat di zaman ini.
Ada orang berpikir 10 tahun ke depan manusia akan semakin banyak yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena zaman ini bisa menjawab seluruh persoalan-persoalan manusia. Karena zaman dan 5 tahun, 10 tahun ke depan, apapun yang kita inginkan itu bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan dan perubahan-perubahan dan kecanggihan teknologi. Sehingga orang akan bergeser. Tuhan yang menjadi Tuhan bagiku adalah Google, bukan Tuhan yang saya percayai sebelumnya. Bisa saja seperti itu akan terjadi. Karena ada sekarang penemuan-penemuan, temuan-temuan akan ada diciptakan obat yang bisa membuat manusia berumur panjang 100 tahun, 150 tahun. Itu sudah dikaji, dilihat sekarang. Sehingga dengan demikian perubahan dan perkembangan ini saudara-saudaraku bisa menggeser iman percaya kita. Tetapi saya yakin semaju apapun zaman, secanggih apapun perubahan, tetapi iman kita tidak akan pernah berubah. Iman kita tetap dan percaya kepada Tuhan. Dan itulah menjadi pijakan kita untuk melangkah kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang. Kenapa saudara-saudaraku? Melalui firman Tuhan ini kita dijawab. Status kita ada yang baru. Ada identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Hei kamu adalah hambaku yang saya pilih. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yesaya. Sejak dari kandungan engkau sudah saya pilih. Dan pilihan saya bukan asal pilihan, tetapi pilihan saya ada misi besar yang harus kita lakukan, yang harus kamu lakukan. Saudara-saudaraku, sebutan hamba Tuhan kepada kita semuanya adalah sesungguhnya melibatkan kita dalam rencana dan tugas yang Tuhan berikan kepada semua orang Kristiani. Saya hamba Tuhan, itu berarti saya dilibatkan Tuhan untuk satu misi ke depan. Saya dilibatkan Tuhan untuk satu pekerjaan besar ke depan. Itulah hamba Tuhan, itulah kita. Sehingga sebutan hamba Tuhan bukan sebutan yang kosong. Sebutan hamba Tuhan adalah sebutan untuk bagaimana supaya setiap orang melibatkan diri dan menyatu di dalam misi Allah. Kehadiran kita menyatu dengan Allah. Dan kita bersyukur kita semua dipakai oleh Allah, dilibatkan oleh Allah untuk satu misi itu. Misi Allah apa? Tidak ada yang lain. Misi Allah supaya bumi ini, dunia ini selamat. Itulah misi besar Allah di dalam kehidupan. Artinya karya keselamatan itu juga adalah karya yang harus kita teruskan di dalam kehidupan itu. Sehingga Tuhan berkata saudara-saudaraku di ayat 8, ayat 6 itu. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Pagelekudo moloholan naposokku ho. Bukan hanya itu. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terperdaya. Bukan hanya itu. Bukan hanya untuk kalangan lokal. Bukan hanya untuk keluargaku sendiri. Bukan hanya untuk tetanggaku sendiri, sekitarku sendiri. Bukan hanya itu. Terlalu kecil bagimu. Itu yang dikatakan oleh firman. Terlalu kecil bagimu untuk hal hamba Tuhan melakukan itu. Tidak hanya di situ. Tetapi apa saudaraku? Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Bukan lagi keluarga, hanya keluarga. Bukan lagi hanya lingkungan sekitar. Bukan lagi hanya komunitas kecil. Tetapi sifatnya global. Sifatnya holistik, saudara-saudaraku. Misi Allah di dalam kehidupan. Jadi molo salilingon, holan di sekitar au di piau. Tetapi sekarang melalui firman Tuhan, saya adalah hamba Tuhan. Saya akan melakukan misi yang lebih besar lagi. Ruang gerak saya akan semakin lebih besar. Itulah kita. Itulah sebutan hamba kepada kita Amang Inang. Itulah tugas misi kita yang harus kita lakukan di tahun 2023 ini. Tidak lagi hanya melihat diri sendiri, tetapi sudah melihat orang lain. Tetapi sudah harus terlibat.
dalam segala rencana dan misi kerajaan Allah kepada semua orang. Itulah panggilan kita, Bang Inang. Panggilan kita itu tidak ada yang lain, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Gabi panodang tuliat portibion. Itulah misi kita, terang. Tentu semua kita menginginkan terang. Apa yang kita alami ketika kegelapan terjadi, pasti secara spontanitas anak kita, istri kita atau suami kita bergerak cepat menghidupkan lampu. Itu sudah pasti. Molhola mate ibana lampu, tentu kita gelisah, tentu kita tidak nyaman di dalam kehidupan. Tetapi apa yang kita lakukan secara cepat, secara spontan, nyalakan lampu supaya ada terang, brightly and shining. Itulah panggilan kita. Bagaimana kita bersinar dan bersinar selalu di dalam kehidupan. Tetapi kita bisa bersinar, Amang Inang. Kita menjadi terang kalau kita terhubung kepada kontak itu sendiri. Kontak itu adalah Yesus Tuhan kita. Sekalipun kita lihat lampu begitu mewah, tetapi ketika dia tidak terhubung dengan kontaknya, aliran yang ada, sama saja itu menjadi pajangan yang indah. Demikian juga kehidupan kita. Kita bisa menjadi pajangan yang indah kalau kita tidak terhubung langsung dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sendirilah energi bagi kita supaya bersinar di dalam kehidupan. Sehingga ketika kita terhubung dengan energi itu, yaitu Tuhan, maka kita bersinar. Cahaya itu menjadi cahaya yang indah. Sehingga sekarang coba lihat, Amang Inang, masa-masa liburan tahun baru, ada banyak orang pergi liburan ke satu tempat yang begitu indah. Ketika dia malam tiba, dia dari ketinggian melihat lampu-lampu yang begitu indah, menjadi sebuah pemandangan view yang begitu indah sekali dan disukai, dan dikatakan ini adalah healing. Kami healing dulu ya. Sambil menunjukkan gambar-gambar yang begitu indah, kita juga melihatnya, wah enak, cantik banget, elok, begitu eksotik sekali. Lampu yang begitu indah di kegelapan memberikan cahaya yang begitu hebat, indah sekali, dan itu disukai. Itulah cahaya, itulah terang itu. Semua orang menyukai terang itu. Dia bersinar, dia bercahaya pada ketika kegelapan ada. Apa maksudnya ini, Amang Inang? Bila pada saat ini ada banyak kegelapan di dalam kehidupan kita, tetapi lihatlah, ketika ada di sana orang-orang yang bersinar, kita bersinar di sana, itu menjadi sebuah pemandangan yang begitu indah dan elok, dan itu menunjukkan perasaan dan kedamaian di dalam kehidupan. Kalau terang itu bersinar di dalam kehidupan kita, Amang Inang, pemandangan seperti ini kita sukai. Keadaan seperti ini kita sukai. Karena apa? Terang itu tidak pernah menjadi dikalahkan oleh kegelapan, tetapi yang mengalahkan kegelapan hanyalah terang. Bila hati saya gelap, terang itu sendiri yang membuat saya terang, yaitu Kristus. Bila pikiran Amang Inang gelap, hanya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan penerangan bagi kita semua supaya cerah dan kita berlaku dan berpikir secara baik di tengah-tengah kehidupan. Bila jalan-jalan yang akan kita hadapi ada awan, ada kegelapan, Amang Inang, hanya Yesus yang menjadi terang. Hidup kita terhubung kepadanya sehingga kita bisa menerangi kegelapan itu. Dan kegelapan itulah yang memberikan sukacita bagi kita, Amang Inang. Bercahayalah. Sebuah nyanyian Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Semua Amang Inang. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayat 2, tahu Amang Inang? Kalau tidak tahu, saya akan bacakan. Dan kita nanti akan menyanyikan ini. Yesus menginginkan daku menolong orang lain.
Artinya sebentar abang. Artinya apa? Arti dari bersinar itu apa? Bersinar bukan hanya bersinar, tetapi konkretnya apa? Bersinar itu berarti menolong. Ya, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Itu rumusannya. Tetapi istilah bermain sebenarnya memang adalah hidup. Jadi orang yang hidup itu adalah dia hidup di dalam dinamika kehidupan, bermain. Jadi itu hidup kalau dikatakan bermain. Jadi bukan karena bermain-main begitu saja, Bang, ya. Bukan begitu. Oleh karena itu kita nyanyikan dulu. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Yesus manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Manis dan sopan selalu bersinar. Menghilang sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Bersinarlah di keluargamu, Manginang, kepada anak-anakmu semua. Bersinarlah ketenggamu di dalam dunia pekerjaan kita. Bersinarlah menolong orang lain. Manis dan sopan, tutur kata kita yang baik. Bersinar di dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami. Sungguh firman-Mu ini meneguhkan identitas kami sebagai hamba Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, Tuhan mengutus kami supaya kami bersinar, menjadi terang di tengah-tengah segala bangsa. Berkatilah umat-Mu ini, Tuhan yang memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera, melakukan misi kehidupan, sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang penuh di dalam kerajaan-Mu, dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.